Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat kita berbakti dalam kasih-Nya Tuhan. Kembali pada hari ini kita mau menyenangkan hati Bapa kita percaya Dia Allah yang setia, Dia ada di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Dan saat ini biarlah kita mau memuliakan nama-Nya. Kita mau berikan yang terbaik buat Allah kita. Kita mau bawa korban persembahan yang terbaik. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
Ada haleluya Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau rasakan sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Kita katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan hatinya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya atasi badai yang bergelora. Haleluya, Roh Kudus ada dalamku, tak tampak tak semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, semua bersorak bagi Dia. Sukacita sudah datang penuhiku. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya atasi badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Roh Kudus ada dalamku, takkan tampak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, semua bersorak bagi Dia. Sukacita sudah datang penuhiku. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya atasi badai. Haleluya, haleluya, Roh Kudus ada dalamku, takkan tampak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, semua bersorak bagi Dia. Sukacita surga penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Ada haleluya, saat Tuhan memberikan sukacitanya buat kita, itu boleh berlaku saat kita sedih, saat kita senang, saat kita susah. Biarlah sukacita itu boleh tetap tinggal dalam kita. Kita mau siapkan hati kita, keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang satu hal yang menjadi kekuatan kita adalah saat kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang selalu ada di setiap musim yang kita hadapi, di setiap situasi yang kita alami. Kita percaya Dia selalu ada dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita mau angkat pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Bapa surga, kami rasakan dan kami terus nikmati anugerah-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bapa, saatnya kami mau duduk dengan diam untuk mendengar kebenaran-kebenaran-Mu, aliran-aliran surga-Mu yang menyejukkan kami, menguatkan kami. Urapilah kami semua ya Bapa, agar kami boleh menerima kekuatan surga dalam kami menjalani hari-hari kami bersama dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan siapkan keberadaan kami untuk sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan? Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama.
yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Haleluya, saya ulangi lagi ayat pembacaan kita pagi ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di sini ada kata Allah yang memanggil. Saudara yang kasih Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kita orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Allah pencipta yang memanggil ciptaannya, yaitu saya dan saudara. Dia memanggil artinya dia memberikan berkat, dia mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Dia memanggil saudara. Haleluya. Dia memanggil kita untuk kita dapat bersekutu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih Tuhan, siapakah kita? Siapakah saya? Siapakah saudara? Kita manusia dipanggil oleh Allah. Nanti kita akan lihat, mari kita buka bersama dalam Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Saya bacakan ayat-ayat ini, saudara juga membaca ya di rumah masing-masing. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Haleluya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Allah memanggil kita. Siapakah kita? Kita bagaikan orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan jalan. Kita bagaikan orang-orang buta. Kita bagaikan orang-orang lumpuh yang tadi kita sudah baca bersama. Kita bagaikan orang-orang yang tidak masuk dalam daftar undangan Tuhan itu. Kita di jalan-jalan, kita tidak tahu arah pulang kemana. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ini mengadakan suatu jamuan pesta. Dan jamuan sudah siap disantap oleh para undangan. Namun para undangan tidak bisa hadir, tidak bisa memenuhi undangan, tidak bisa memenuhi panggilan undangan yang dilakukan oleh tuannya. Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya tuannya memanggil hambanya untuk mencari orang-orang di jalan sana. Sekalipun sudah ada ditemukan, tetapi masih ada tempat.
Tuhan yang memanggil hambanya untuk mencari lagi di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang rasanya tidak mungkin untuk menerima undangan itu, dan paksa mereka untuk masuk ke rumahku sebab jamuan sudah siap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita menerima panggilan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengucap syukur. Panggilan itu ditujukan kepada kita, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh dulunya, orang-orang yang tidak tahu arah, orang-orang yang terbuang, tidak masuk hitungan di hadapan Allah, orang-orang tersesat. Namun panggilan itu datang atas saudara dan saya. Ketika saya membaca ayat ini, saya berdiam diri, saya menangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu atas saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kita diundang oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati jamuan yang Dia sediakan. Dan saudara saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kita meresponi dengan benar panggilannya atas hidup saya dan saudara. Kita dapat percaya kepadanya dan mengambil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selamat kita semua. Dan kita menikmati jamuan-jamuan Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Bukankah kita menikmati berkat Tuhan setiap pagi? Anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah dalam hidup saya dan saudara. Saudara, di dalam 1 Korintus kita lihat 1 Korintus pasal 1, kita lihat di ayat 5, ayat 1, maksud saya 1 Korintus pasal 1 ayat 5, 7 dan 8. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita dikenyangkan, kita dipuaskan, kita tidak kekurangan karunia-karunia. Kita dicukupi segala keperluan-keperluan kita, bukan hanya keperluan jasmani saja, amin, tetapi kebutuhan-kebutuhan rohani bagi hidup saudara dan saya itu dipenuhi oleh Dia, karena kita menghargai panggilan Allah, kita menjunjung tinggi panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, lantas apa yang harus dilakukan ketika kita sudah merespon dengan benar panggilan Tuhan? Di ayat dari 1 Korintus pasal 1 ayat 9 tadi dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah memanggil kita untuk bersekutu dengan Kristus Yesus. Jadi bukan saja kita menerima panggilan Allah, meresponi panggilan Allah dengan benar, yaitu dengan kita hanya percaya kepada Tuhan dan terima keselamatan dari Dia. Namun ada satu lagi langkah yang harus kita jajaki, saudara, yaitu kita bersekutu dengan Dia. Bukan hanya kita terima berkat, tapi Tuhan mau kita bersekutu. Saudara, kita bersekutu artinya, saudara, itu menggabungkan diri, bergabung dengan Tuhan. Ya, kalau pohon diistilahkan dicangkok, ditempel pada pokok, menyatu. Dan banyak orang-orang yang percaya Tuhan cukup hanya percaya Tuhan saja, cukup hanya percaya Tuhan sebagai juru selamat, tapi ketika disuruh bersekutu dengan Yesus lebih dalam lagi, menyatu dengan Yesus, banyak yang tidak mau, saudara. Karena ketika seseorang yang percaya Yesus menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dirinya bukan dirinya lagi, tetapi Kristus yang nampak dalam hidupnya. Dan banyak orang yang tidak bisa dan tidak mau, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah,
panggilan Allah yang tinggi itu atas hidup saudara saya, mari kita maju lagi untuk bersekutu lebih lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, bersekutu artinya menggabungkan diri lagi. Maka saudara seperti diumpamakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan inginkan atas panggilan saya dan saudara, untuk tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Bagaikan ranting, kita bagaikan ranting yang sebetulnya bukan ranting asli dari pokok itu. Kita hanyalah ranting liar, tunas-tunas liar. Ayat Alkitab yang kita sudah dengar beberapa waktu lalu, firman Tuhan. Tapi dicangkokkan, dimasukin, disisipkan pada batang itu. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu yang perlu kita lakukan tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, akulah pokok anggur kata Tuhan, kamulah ranting-rantingnya. Haleluya. Tuhan gak bilang kamu ranting-ranting cangkokan loh, gak gitu saudara. Tuhan bilang kamu ranting-rantingku. Walaupun memang dari cangkok saudara. Dia sudah mengakui kita sebagai dirinya sendiri, miliknya, kepunyaannya. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku kata Tuhan, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab itu kita tidak akan pernah bisa kekurangan. Amin saudara. Sebab bagaimana kita bisa kekurangan kalau kita terus melekat dengan sumbernya. Sebuah pohon carangnya masih menempel pada pokok, dia tidak mungkin kekurangan apa-apa saudara. Karena dia menerima nutrisi dari akar menuju batang, lalu menuju carang atau ranting. Bahkan saudara, panggilan Tuhan bukan saja kita terima Yesus percaya cukup, kita harus menempel. Tujuannya apa saudara? Supaya kita mengeluarkan buah-buah. Bunga, pertama bunga. Setelah bunga, buah. Jadi panggilan atas hidup saya dan saudara yang Allah lakukan, supaya kita berbuah-buah banyak saudara. Bahkan bisa memberkati orang lain, menjadi berkat dimanapun saya dan saudara berada. Haleluya. Itulah tujuan Allah memanggil saya dan saudara, supaya kita bersekutu di dalam Yesus, tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, maka kita berbuah. Mungkin ada di antara saudara berpikir, kok saya udah sekian lama percaya Yesus, sudah melekat sama Yesus, sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kok saya kayaknya belum ada buahnya ya. Saudara, jangan pesimis saudara. Sebab pohon, saya belajar pohon korma kah, pohon zaitun kah, dia baru mengeluarkan buah 5 tahun setelah dia ditanam saudara. Jadi saudara, asal saudara dan saya tetap menempel pada pokok, pasti saudara dan saya berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Pasti ada buah-buah yang keluar dalam hidup saya dan saudara. Apa itu buah-buah yang keluar dalam hidup saya dan saudara? Ditulis dalam Galatia. Kita sudah sama tahu itu. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, buah-buah itu akan ada dalam hidup saya, akan ada dalam hidup saudara semua. Amin saudara. Katakan kiri kanan, buah-buah akan ada pada diri saudara dan saya. Katakan kiri kanan di rumah saudara ya. Katakan saudara, asal saudara dan saya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita.
menempel di dalam Yesus Kristus, melakukan persekutuan dengan Dia secara intim, sampai kita bisa mendengar, saudara, Samuel yang kecil, dia bisa mendengar suara Allah. Allah datang kepadanya. Bahkan di dalam Musa dapat berhadapan dengan Allah dan bisa bercakap-cakap dengan Allah seperti seorang sahabat, seperti teman. Saudara, rindukah persekutuan saya dan saudara kepada Allah sedemikian itu? Ada persekutuan yang indah. Itu yang diinginkan Tuhan, saudara. Dia adalah Bapa. Dia juga adalah sahabat bagi saya dan saudara. Dan dia tidak jauh. Dia ada di dalam saya dan saudara. Dia ingin berkata-kata. Dia ingin menuntun hidup saya dan saudara. Dan saya rindukan kita semua, jemaat anugerah maupun siapapun yang mendengar, kita responi panggilan Allah dengan benar dan kita mau bersekutu dengannya. Menjelang akhir, kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman ini. Mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Bukan hanya rame-rame kita bersekutu dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman saja. Tapi karena hal ini kita harus beribadah di rumah, bangunlah persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu yang dirindukan olehnya. Tetaplah menempel kepada Dia. Maka kita otomatis, bukan kita yang mengeluarkan buah dengan kuat dan gagah kita. Karena bukan usaha kita untuk mengeluarkan buah kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Tetapi karena Dia tinggal di dalam saya dan saudara, dan saya dan saudara tinggal di dalam Dia, maka nature-nya Allah keluar dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita menjadi berkat, bukan hanya di keluarga, di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak-anak kita jadi berkat, tapi juga di hadapan lingkungan di mana kita tinggal. Lebih luas lagi di kota di mana kita tinggal. Saudara yang kasih Tuhan, jadi pada dasarnya kita harus melekat kepada Allah. Maka kita pasti bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan inginkan kita bukan hanya percaya kepadanya dan menjadikan Dia sebagai juru selamatnya saja, tapi Dia ingin kita lebih dalam lagi untuk menjalin persekutuannya dengan dasar cinta kepadanya. Sebab Allah yang memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Saya tidak panjangkan, kita akan nyanyikan pujian yang berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai, walau tofan datang melanda hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang
kita ranting yang terus menempel pada pokok. Walaupun angin besar datang, walaupun banjir menerpa, panas, hujan menerpa hidup saudara dan saya, ketika saudara tetap tinggal pada Yesus, pada pokok, saudara dan saya tidak akan tergoyahkan. Karena pokok yang menjaga ranting-ranting itu Allah kita, Allah yang abadi, kekal. Dia kuat, Dia perkasa, dan Dia sanggup tetap menjagai saudara saya untuk tetap eksis, bahkan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Kita ulangi pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia Tuhan, tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, maka mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, saya kembalikan kepada Ibu Gembala untuk doa tutup ibadah kita. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinanmu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan bersama, kiranya boleh menjadi satu korban yang berbau harum di hadapan Engkau. Beristimewa kami telah mendengar firman-Mu, mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami, biarlah kami boleh tetap cinta kepada Tuhan, sebab Engkau yang telah mencintai kami lebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam Engkau kami akan diberkati. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan dan buat pertolongan. Terima kasih buat berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak bisa membalas semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Pakai kami semua Tuhan, menjadi satu alat yang berguna dalam tangan Engkau untuk melebarkan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman Allah lebih dari hari-hari yang lalu. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat yang telah mendengar firman Allah. Berkati tangan-tangan yang telah membawa persembahan untuk pekerjaan, baik yang telah mengembalikan milik. Berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih bersekolah, yang duduk bangku sekolah dan kuliah, berikan hikmat akal, bukakan segala rahasia, jauhkan dari segala hal yang tidak ini. Terima kasih Tuhan, untuk bungkus kami sepanjang hari ini dengan kuat kuasa. Jaga lindungi, jauhkan dari segala hal yang tidak ini.
Limbuti kami dengan kepakaian Bapa, supaya kami terhindar dari malapetaka. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.